insyaallah sebelum kita mulai kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ini ayatnya, minta tolong Pak Nur, mungkin bisa dibacakan terjemahannya. 3 ayat ya Pak Nur. Sampai 185. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kemudian yang 484, yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasanya itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. 185. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, jangan siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Dan agar kamu. Oke, terima kasih Pak Nur. Jadi itu terjemahnya. Itu baru separuh daripada ayat-ayat puasa. Jadi ayat puasa itu sampai ayat 187 sebenarnya. Ayat 187 itu terkait dengan masalah Ramadan juga, terkait dengan sahur dan iftar. Kemudian masalah adab-adab di dalam melaksanakan ibadah puasa dan termasuk ibadah i'tikaf di bulan Ramadan. Itu ayat 187. Kita baca yang kaitannya dengan masalah puasanya saja pada ayat yang kita baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, kata al-Imam Ibnu Katsir, yaqulu ta'ala mukhatiban lil mu'minina min hadhihi al-ayah wa amiran lahum bis-siyam wa huwa al-imsak 'anil ta'am wasyarab wal wiqa' bi niyatin khalisatin lillahi ta'ala lima fihi min zakatin nufusi wa taharatiha wa tanqiyatiha min al-akhlaqir radi'ati wal akhlaqir razilah. Jadi kata al-Imam Ibnu Katsir, Allah di sini mengkhitab orang-orang yang mukmin di dalam ayat ini, memerintahkan mereka untuk melaksanakan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Kutiba di dalam bahasa Arab itu dia dituliskan di sini dalam bentuk fi'il pasif ya. Dia kutiba, bukan kataballahu alaikum, tapi dituliskan kutiba, dituliskan untuk kalian, artinya sudah dicatatkan untuk kalian kewajiban berpuasa. Artinya kalau sudah dicatatkan tidak akan berubah. Kutiba alaikumusiyam, kalau sudah menjadi undang-undang, sudah ditulis di dalam peraturannya, di dalam undang-undang, maka itulah yang menjadi acuan. Dan Allah di sini
menggunakannya sudah dituliskan untuk kalian berpuasa. Bahasa kitanya sudah diwajibkan untuk kalian berpuasa. Maka di sini Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun bentuknya bukan perintah. Kalau perintah kan wahai orang-orang beriman berpuasalah, itu kan bahasa perintah. Itu kalau dalam bahasa Arab itu fi'il amr. Tapi di sini tidak dalam bentuk fi'il amr. Karena fi'il amr itu tidak selamanya dalam bentuk perintah. Maksudnya tidak selamanya dalam bentuk kata perintah, kata instruksi. Tapi ada kalanya dalam bentuk sebuah aturan yang sudah disepakati dan tidak bisa dirubah. Misalkan di sebuah perusahaan, kita di sini jam kerjanya dicatat mulai jam sekian, keluarnya jam sekian. Itu walaupun tidak dalam bentuk kata perintah, tapi semua yang tergabung di dalam perusahaan itu atau di dalam instansi itu sudah memahami ini adalah sebagai perintah. Yang kalau seandainya dilanggar, maka ada konsekuensinya. Begitu juga di sini. Ini bahasa yang digunakan oleh Allah SWT di dalam ayat ini. Amiran lahum, memerintahkan kepada mereka bisyam, untuk melaksanakan puasa. Apa itu siam? Al-imsak anit ta'am wasyarabi wal wiqa, yaitu menahan diri dari makanan, minuman dan hubungan badan. Makanan, minuman dan hubungan badan. Biniyatin khalisatin lillahi ta'ala, dengan niat yang khusus, yang tulus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya terdapat zakatun nufus, kesucian diri dan pembersihannya, dan penyuciannya juga daripada al-akhlaq ar-radhi'ah, daripada sifat-sifat yang buruk dan akhlak-akhlak yang tercela. Jadi ini tujuan daripada puasa. Jadi at-tatakun itu lain nanti ya. At-tatakun kalau biasa kan kita diwajibkan berpuasa supaya apa? Menjadi orang bertakwa. Takwa itu apa? Takwa itu adalah imtisalu awamirillah wa ijtinabu nawahihi, yaitu melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Itu kan makna secara umum. Tapi tujuan utamanya adalah membersihkan diri kita. Dan setiap ibadah yang kita laksanakan tujuannya adalah membersihkan diri kita. Orang yang bertakwa, yang mudah bagi dia jalan Allah SWT, artinya yang mudah baginya untuk melaksanakan ketaatan dan meninggalkan larangan-larangan Allah, adalah orang-orang yang hatinya bersih. Kenapa banyak orang yang badannya sehat, akan tapi berat bagi dia untuk melaksanakan perintah Allah? Karena hatinya nggak bersih. Banyak orang yang kekar, akan tetapi untuk melaksanakan perintah Allah terasa bagi dia sangat berat. Kalau ngangkat beban misalkan 100 kilo bagi dia ringan, akan tetapi untuk menundukkan kepala dia tanpa beban kepada Allah SWT itu terasa sangat berat. Karena dia belum bersih. Dan tujuan daripada puasa itu adalah untuk membersihkan diri kita. Dan mungkin pernah saya cerita di Kairo, jadi ada pedagang koran yang biasanya dia jualan koran di simpang antara ini rumah saya, di jalan, ada di dekat jalan ini, di trotoar itu dia jualan koran, dan di jalan itu sekitar 20 meter dari tempat dia jualan itu ada masjid, atau di seberang jalan. Jadi ada jalan yang membatasi dia dengan masjid. Hari-hari nggak pernah puasa, hari-hari nggak pernah sholat. Datang bulan Ramadan, kemudian suatu ketika di suatu Ramadan, setelah Ramadan sebelumnya dia nggak pernah sholat, di suatu Ramadan tiba-tiba dia melaksanakan sholat ke masjid, dan dia melaksanakan ibadah Ramadan lah. Dan yang terjadi setelahnya apa? Setelahnya yang terjadi setelah Ramadan, saat dia sudah mulai sholat itu, pada hari-hari berikutnya dia sudah terbiasa melaksanakan sholat di masjid. Diawali dengan bulan Ramadan, ya mungkin dikikis kotoran-kotoran hatinya oleh ibadah dia selama bulan Ramadan. Karena salah satu inti daripada ibadah yang kita laksanakan pada bulan Ramadan adalah untuk menyucikan diri kita. Dan itu juga sama
atau sesuai dengan salah satu makna daripada Ramadan. Ramadan itu dari kata romdo. Romdo itu artinya adalah padang pasir yang panas atau pemanggangan. Jadi kalau kita masuk ke dalam bulan Ramadan, maka seakan-akan kita membakar kotoran-kotoran jiwa kita. Makanya yang awalnya itu malas-malas untuk sholat, malas-malas untuk beribadah, pada bulan Ramadan di awal-awalnya semua orang akan mendapatkan tren taat. Semua orang akan taat. Semua orang akan melaksanakan ibadah, semua orang punya keinginan, kecuali orang-orang yang hatinya betul-betul sudah kotornya sudah sangat-sangat akut, yang sengaja untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, yang cuek dengan ibadah pada bulan Ramadan. Akan tetapi orang yang mereka masih punya hati yang walaupun kotor tapi masih ada potensi untuk bersih, pada bulan Ramadan biasanya mereka akan terdorong untuk melaksanakan ketaatan. Dan itu salah satu bentuk rahmat Ramadan. Makanya Rasulullah mengatakan, ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Di dalamnya dibukakan pintu surga, ditutup pintu neraka. Kemudian amal kebaikan di dalamnya dimudahkan dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setan-setan dibelenggu. Ketika setan dibelenggu, artinya orang-orang yang selama ini mungkin taatnya terhalangi oleh gangguan setan, maka selama bulan Ramadan orang-orang ini bisa dengan mudah melakukan ketaatan. Maka kita lihat hampir setiap orang pada bulan Ramadan, baik taatnya itu maksimal ataupun taatnya itu masih belum maksimal, mereka akan bangun di waktu subuh ketika bulan Ramadan, minimal untuk makan sahur. Karena memang Ramadan ini sengaja Allah tetapkan untuk kita, untuk membersihkan diri kita. Maka dia sebagai rahmat bagi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setiap ibadah tujuannya adalah itu. Makanya Allah mengatakan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu diutus untuk membersihkan manusia. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim, ini doa Nabi Ibrahim ketika beliau membersihkan kota Mekah, membangun Ka'bah ketika itu, kirimkanlah kepada mereka yang ada di Mekah ini seorang Rasul yang membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, mengajarkan kepada mereka al-hikmah, wa yuzakkihim, dan juga menyucikan mereka. Jadi kira-kira Nabi menyucikan kita dengan apa? Kalau Nabi Ibrahim mengatakan menyucikan mereka, karena nanti surga itu kan adalah tempat yang suci dan hanya akan dimasuki oleh orang-orang yang suci. Apakah Nabi menyuci kita dengan air Zam-Zam seperti Nabi dicuci oleh Jibril dengan air Zam-Zam? Tidak. Nabi itu menyucikan kita dengan amal-amal yang beliau syariatkan, yang dengan amalan yang beliau syariatkan itu atau yang beliau tinggalkan itu kita menjadi bersih. Itu maksud daripada menyucikan mereka yang ada di dalam doa Nabi Ibrahim untuk Rasul yang akan diutus oleh Allah SWT. Jadi kalau berbicara tentang masalah menyucikan yang merupakan salah satu fungsi diutusnya para nabi dan terkhusus Nabi Muhammad SAW, maka maksudnya adalah ibadah-ibadah dan amalan yang beliau tinggalkan untuk kita semua yang kita laksanakan. Kalau kita kerjakan, maka kita akan bersih daripada dosa. Misalkan di dalam ibadah salat, di dalam kajian Bidaitul Hidayah kita sudah bahas bagaimana setiap langkah kita ketika kita melangkah, misalkan salat subuh atau salat zuhur, melangkah kita ke masjid, maka satu langkah kita menggugurkan dosa, satu langkah lagi meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala atau menambah pahala kita. Itu bagian juga daripada mana menyucikan diri kita. Ada juga yang disucikan dengan pemahaman tentang masalah hidup, dengan kesabaran. Misalkan
Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa barangkali ada seseorang yang senantiasa mendapatkan ujian dari Allah dan dia sabar dengan ujian itu, dan ujiannya datang bertubi-tubi. Setelah selesai ujian ini, datang ujian berikutnya. Selesai ujian yang berikutnya, datang lagi ujian yang baru. Sampai dia kembali kepada Allah, maka dia sudah suci daripada kotoran-kotoran. Suci daripada sifat ria, suci daripada sifat angkuh. Kalau orang yang sedang diuji bisa ria dan sombong nggak? Biasanya yang rawan terkena penyakit ria, sombong, angkuh itu adalah orang-orang yang normal. Tapi kalau orang yang sedang menderita, orang sedang butuh, orang sedang diuji, maka dia akan terlepas daripada dosa-dosa semua itu. Dari sisi itu dia sudah disucikan dari satu sisi. Dan di sisi yang lain, setiap derita yang dia rasakan, setiap permasalahan yang dihadapi, dan itu juga dirasakan oleh orang yang berpuasa, kesulitan, kelelahan, itu akan mensucikan diri dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah mengatakan, tidaklah seorang muslim ditimpa kesulitan, ditimpa kesusahan, ditimpa kesedihan, bahkan duri yang menusuk kakinya, melainkan dengan itu Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Dan ketika dia kembali kepada Allah, kalau orang senantiasa mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan kembali walaysa ala atiqihi khati'atun atau khati'atun, dan dia tidak membawa kesalahan sedikit pun, dia dalam kondisi dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tujuannya. Nah, sedangkan apa kaitannya dengan la'allakum tattaqun? La'allakum tattaqun, sebagaimana kita katakan tadi, bahwa takwa itu artinya adalah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Maka Ramadan adalah bulan yang di dalamnya kita dilatih untuk taat kepada Allah dan untuk meninggalkan larangan Allah. Jadi takwa itu bukan derajat kedudukan, bukan bukan panggung, atau bukan sebuah capaian, akan tapi adalah gaya hidup. Jadi orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan, targetnya adalah orang yang punya kehidupan atau punya gaya hidup seperti yang diinginkan oleh Allah, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Jadi itu bukan tujuan, tapi maksudnya bukan tujuan sasaran yang akan dicapai, akan tapi tujuan daripada pembinaannya supaya menjadi pribadi yang bertakwa, artinya menjadi pribadi yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara annahu kama aujaba alaihim faqad aujabahu ada man kana qablahum falahum fihim uswa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas kita umat Rasulullah SAW, dan ini baru diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Jadi dalam ibadah Allah pun juga punya kebijaksanaan yang luar biasa di dalam menetapkannya untuk umat Rasulullah SAW. Kalau sholat kemarin kan kita baru peringati ulang tahun kapan diwajibkannya perintah sholat, yaitu pada bulan Rajab. Nah, kalau kita meyakini bulan Rajab pada peristiwa Isra dan Mi'raj, bulan Rajab difardukan sholat, dan itu pada tahun ke-10 dakwahnya Rasulullah SAW, atau beberapa tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, atau ada mengatakan antara tahun 10 atau tahun ke-11 diutusnya Rasulullah SAW sebagai Rasul Allah SWT. Jadi sebelum itu nggak ada sholat, hanya Rasulullah SAW sendiri aja yang sholat, yang lainnya hanya belajar atau mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, tapi tidak ada perintah untuk mereka untuk melaksanakan sholat seperti yang sudah ditetapkan berikutnya di Madinah atau setelah peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Sedangkan puasa sebelum juga tidak ada puasa. Jadi di dalam menetapkan hukum yang dicatatkan tadi, yang kutiba tadi, atau aturan yang Allah tetapkan untuk kita sebagai syariat, itu Allah punya punya
cara yang di dalamnya dia melakukannya secara gradual, secara bertahap. Jadi tidak serta-merta datang Rasulullah langsung perintahkan sholat. Maka itu juga yang harusnya kita laksanakan terhadap orang-orang yang baru kenal Islam. Jadi ketika awal-awal, kalau dia seandainya baru siap syahadatnya saja dulu, ya kita terima. Bukan kita yang menerima, maksud ya tidak usah diganggu. Kamu harus begini, kamu harus begini. Jadi tidak mesti dibebani dengan beban yang berat pada awalnya. Karena itu yang dilakukan oleh Allah SWT terhadap orang-orang yang berada di sekitar Rasulullah SAW. Jadi ibadah puasa awalnya belum difardukan oleh Allah SWT. Dan baru difardukan pada tahun kedua Hijriah. Jadi setelah di Mekah Rasulullah dakwahnya berapa tahun? 13 tahun ya. Kan 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. 13 tahun mereka nggak kenal puasa. Tapi kehidupan mereka sudah penuh dengan aktivitas puasa. Maksudnya apa? Mereka sangat menderita pada zaman itu. Karena sejak Rasulullah SAW menjaharkan dakwahnya, maka penderitaan yang dirasakan oleh para sahabat itu sangat-sangat luar biasa. Ada yang diseret di tengah padang pasir dengan kuda, seperti Bilal bin Rabah, di bawahnya kerikil-kerikil panas, kemudian dia diseret berdarah-darah. Ada yang dicambuk dengan cambuk yang keras, kemudian ada juga yang disetrika badannya dengan besi panas, ada yang dikurung dan segala macamnya, dan mereka tidak dikasih makan. Bahkan Rasulullah dan seluruh orang muslim yang ada di Mekah ketika itu, pada tahun ke-7 Hijriah, pada tahun ke-7 kenabian Rasulullah SAW, diboikot oleh orang-orang Quraisy, dan itu berlangsung selama 3 tahun. Mereka tidak makan, tidak boleh ada yang membantu. Siapa yang membantu orang yang ada di dalam pemboikotan, maka dia akan mendapatkan akibatnya. Itu dirasakan oleh Rasulullah selama 3 tahun. Setelah pemboikotan itu, karena saking mirisnya kehidupan mereka, saking tragisnya penderitaan mereka di dalam pemboikotan, setelah itu Rasulullah SAW kematian pamannya dan kematian istrinya. 2 orang yang sangat-sangat berpengaruh di dalam mendukung dakwah Rasulullah SAW selama ini. Dan setelah itulah, seperti yang diceritakan kemarin ya, setelah itulah Rasulullah mengalami kesedihan yang luar biasa. Selama ini kalau seandainya beliau susah di luar, diejek di luar, dihina di luar, disakiti di luar, pulang ke rumah, ada istrinya yang menenangkan, ada pamannya yang membela. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Nah, itu disebut sebagai tahun kesedihan. Dan pada tahun kesedihan itulah terjadi Isra dan Mi'raj, dan pulang dari Isra dan Mi'raj turun perintah sholat. Dan di situ kita lihat bagaimana Rasulullah SAW memang tidak diizinkan istirahat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau seandainya kita lelah di dalam kebaikan, atau mungkin merasa capek untuk melaksanakan kebaikan, ingat sejarah Rasulullah SAW. Nggak diizinkan untuk lelah oleh Allah SWT. Dalam situasi sedih, memang dihibur, naik ke langit, naik ke Sidratul Muntaha yang tidak bisa dicapai oleh Jibril sekalipun. Tapi setelah itu, bersama hiburan itu, turun membawa perintah salat. Ada perintah baru dari Allah SWT. Bukan lagi sekedar perintah tauhid, bukan lagi sekedar perintah meyakini Allah sebagai Tuhan, tapi ada kewajiban salat sejak saat itu. Jadi itu salah satu makna inna ma'al usri yusra. Jadi kalau kita memahami inna ma'al usri yusra itu gimana? Gimana Pak Desta, gimana Pak? Sorry Pak. Iya Pak? Kesulitan dunia. Iya, kesulitan dunia, benar. Maksudnya di sini kita menerjemahkannya apa? Sesungguhnya dalam kesulitan itu ada kemudahan. Oke, tapi kalau dalam bahasa Arabnya, kalau sesungguhnya dalam kesulitan, inna fil usri yusra, itu harusnya. Tapi di sini Allah mengatakan inna ma'a itu artinya bersama. Saya pernah lihat juga ada di belakang mobil, sesungguhnya setelah dituliskan setelah ya.
Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, itu yang dikatakan, itu terjemahan sebagian orang. Enggak, itu enggak. Di dalam ayatnya Allah mengatakan inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu, jadi kesulitan itu bersamanya ada kemudahan. Jadi bukan setelahnya, di dalamnya mungkin, akan tapi di dalamnya seperti tersembunyi, tapi bersamanya. Cuman kadang-kadang kita nggak melihat. Kadang-kadang. Kita tidak menyadarinya kadang-kadang. Nah, contohnya seperti yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Dengan tahun kesedihan, itu kan kesulitan ya. Itu usrun, kesulitan. Kemudian Rasulullah naik ke atas. Itu kemudahan bagi Rasulullah, artinya ada kesenangan. Jadi kalau seandainya tidak terjadi tahun kesedihan itu, mungkin Rasulullah nggak naik. Jadi dengan adanya kesedihan itu, maka Rasulullah ada hiburan. Dengan adanya kesedihan, maka butuh hiburan. Kalau tidak ada kesedihan, maka tidak butuh hiburan. Jadi bersamaan dengan kesulitan itu, Allah berikan kemudahan. Jadi bukan sesudahnya, ataupun bukan di dalamnya tersembunyi, akan tapi bersamaan dengan itu. Bisa jadi di dalamnya bisa kita katakan begitu, akan tapi di sini bahasanya ma'a. Ma'a itu artinya adalah bersamanya. Cuman kadang-kadang tidak kita lihat, sehingga yang kita lihat hanya kesulitan saja. Nah, inilah salah satu kekurangan kita. Nah, ini tentang masalah sholat. Tapi kita pembahasan sekarang masalah puasa. Begitu juga dengan puasa. Bersama kesulitan puasa, di situ ada kebaikan-kebaikan. Sebelum kita berbicara tentang masalah kebaikan akhirat atau kebaikan pahala, sesungguhnya Bapak Ibu, Bapak-bapak semuanya, kebaikan dalam puasa bukan hanya terkait dengan masalah akhirat. Apalagi kita lihat sekarang di dunia modern ini sudah ketahuan rahasia puasa. Orang kafir pun puasa. Artinya di dalam kesulitan puasa itu terdapat kemudahan. Orang tua saya sakit mah, tapi ketika puasa dia tidak merasakan sakit mah. Dan banyak lagi mungkin. Kita, Pak Irwan, Pak Aji, semuanya sudah terbiasa dengan melaksanakan puasa sunnah. Dan itu sudah menjadi kewajiban bagi sebagian orang, karena merasakan bahwa di dalam kesulitan puasa itu ada kemudahannya. Jadi kalau orang yang rajin puasa tidak perlu lagi minum obat penurun lemak, tidak perlu lagi olahraga yang ekstrim untuk membakar kalori, tapi badannya sehat. Dia tetap olahraga akan tapi tidak harus dimaksimalkan, tidak habis waktunya dengan olahraga misalkan. Itu salah satu kemudahan yang ada di balik kesulitan kita berpuasa. Dan puasa ini difardukan pada tahun kedua Hijriah, bertepatan dengan terjadinya perang Badar. Jadi pada tahun kedua Hijriah itu, pada bulan Ramadan itu turun ayat puasa sebelumnya, dan orang Islam ketika itu sudah mulai berpuasa. Akan tetapi pada tahun itu juga ada peluang atau ada peristiwa di mana peristiwa itu membuat kaum muslimin berperang dengan orang-orang Quraisy, dan ceritanya panjang di dalam surat Al-Anfal. Nah, kalau sekilas bahwa orang muslim ini kan yang datang dari Makkah terutama, itu kan mereka di sana tanahnya dirampok, hartanya dirampok oleh orang-orang Quraisy, mereka diusir. Ketika mereka diusir, harusnya kan mereka boleh balas. Hak mereka untuk membalas. Karena mereka diperangi. Makanya Allah katakan udina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Diizinkan untuk orang-orang yang diperangi itu untuk membalas karena mereka telah dizalimi. Maka itu menjadi logis bagi mereka untuk mengambil balasan atau menyikapi dengan yang sama terhadap apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Dan pada tahun itu, pada tahun kedua Hijriah, ada kafilah dagang orang Quraisy, milik orang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan melewati pinggiran kota Madinah,
dan Rasulullah mengatakan ada kafilah dagang Quraisy yang akan lewat di bawah pimpinan Abu Sufyan. Siapa yang dari kalangan muhajirin terutama, Rasulullah menganjurkan siapa yang mau ikut ayo, dan Rasulullah tidak mewajibkannya kepada semua sahabat. Akhirnya dalam situasi mereka berpuasa, mereka melakukan perjalanan. Nah, dan ketika terjadi perang mereka tidak puasa karena mereka safar juga. Jadi puasa diwajibkan pada tahun itu, kemudian mereka melakukan safar pada tahun itu juga, dan mereka juga berjihad pada tahun itu juga. Ini awal dari diwajibkannya perintah puasa. Apakah sebelum itu Rasulullah sudah berpuasa? Rasulullah sudah berpuasa sebelum itu. Jadi ketika sampai di Madinah, Rasulullah puasa 3 hari, Ayyamul Bait, tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya. Kemudian Rasulullah SAW juga berpuasa hari Asyura pada tanggal 10 Muharram. Kemudian setelah itu barulah turun perintah dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu kan baru diwajibkan puasa. Nah, puasa tentang kapannya itu kan pada ayat berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu tujuan puasa secara umum, belum terkait dengan puasa Ramadan. Puasa Ramadan pada ayat berikutnya. Ayat 184. Kemudian apalagi kata Al-Imam Ibnu Katsir, wa dzakara annahu kama aujabahu alaihim faqad aujabahu ala man kana qablahum falahum fihi uswah. Dan di sini Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan sebagaimana telah diwajibkan juga untuk orang-orang yang sebelum mereka, wal yajtahid haula fi ada'i hadzal fard akmal mimma fa'alahu haula. Dan maka dari itu hendaklah mereka lebih gigih lagi dibandingkan dengan orang-orang terdahulu. Orang terdahulu, Nabi Daud alaihissalam berpuasa, Nabi Ibrahim berpuasa. Ada yang tahu kan kisahnya kan? Ketika ada tamu datang ke rumah Nabi Ibrahim berupa malaikat. Malaikat itu datang untuk memberi kabar bahwa akan terjadi penerapan hukuman terhadap umat Lut. Maka malaikat ini datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dalam rupa manusia. Ibrahim kan tidak tahu itu manusia atau malaikat. Akhirnya dia sembelih kambing, kemudian dia suguhkan, dan ternyata orang-orang ini tidak mengacungkan tangannya atau tidak menyodorkan tangannya ke tempat makanan yang telah disediakan oleh Nabi Ibrahim. Maka ketika itu Nabi Ibrahim khawatir dan takut, kemudian ditenangkan oleh para malaikat, sesungguhnya kami adalah utusan Tuhanmu dan kami diutus kepada kaum Lut, kata malaikat-malaikat itu. Dan saat itu sebagaimana disebutkan di dalam hadis-hadis, Nabi Ibrahim alaihissalam sedang berpuasa. Jadi dia sengaja membatalkan puasanya dalam rangka menyambut tamu. Itu juga termasuk puasa orang terdahulu. Nah, kemudian Nabi Isa juga berpuasa. Sampai sekarang umat Kristiani masih ada berpuasa. Ya Pak, masih ada yang puasa Pak ya? Masih Pak ya? Itu tradisi mereka. Maryam ketika dalam Al-Quran, kalau prakteknya mereka yang lebih tahu ya. Kalau dalam Al-Quran, Maryam itu ketika dihadang oleh Bani Israel di Yerusalem, ketika dia membawa bayinya, kemudian mereka menghujatnya, kemudian dia memberikan isyarat bahwa hari ini aku berpuasa. Dan saat itu dia berpuasa untuk tidak berbicara, artinya berpuasa bicara. Artinya tradisi puasa atau ibadah puasa ini dari dahulu sudah ada, bukan kita yang mengawalinya. Karena kita hanya melengkapi apa yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk manusia sejak zaman dahulu. Nabi Muhammad ini sebagaimana disebutkan dalam hadis beliau, hanyalah pelengkap daripada risalah yang telah Allah turunkan sejak manusia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Ibnu Katsir, maka hendaklah mereka lebih gigih lagi. Dan memang ibadah kita jauh lebih maksimal dibandingkan dengan ibadah yang dipraktekkan terutama oleh umat Kristiani yang ada saat ini. Mungkin mereka puasa namanya, tapi puasa makan saja. Mereka boleh minum. Nah, ada yang begitu.
Umat Yahudi dia punya tradisi puasa juga. Semua yang sebelum kita yang menerima risalah dari Allah SWT melaksanakan puasa. Jadi kita bukan orang yang pertama. Allah SWT mengatakan, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan, walakin liyabluwakum fima atakum, fastabiqul khairat." Dan setiap umat dari kalian, Yahudi punya syariatnya sendiri, Nasrani punya syariatnya sendiri, atau umat Nabi Isa ketika itu punya syariatnya sendiri. Tapi tauhidnya sama, imannya sama, Allahnya sama, keimanan pada akhiratnya juga sama. Walaupun syariat penerapan hukum-hukumnya berbeda-beda. Misalkan tata cara sholatnya mungkin ada perbedaan, tata cara puasanya juga ada perbedaan. Qala Rasulullah SAW, diriwayatkan kepada Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siyamu Ramadan katabahullahu 'alal umam qablakum." Puasa Ramadan dahulu telah Allah fardukan juga kepada orang-orang sebelum kalian. Dan itu disebutkan di dalam kitab-kitab hadis dan kitab-kitab tafsir. Kemudian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang bertakwa. Tujuan daripada kita menahan, jadi puasa itu pada dasarnya adalah semacam madrasah. Madrasah artinya tempat kita dikarantina melakukan pelatihan. Sasarnya adalah agar kita bisa menjadi orang yang tattaqun, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, atau dengan bahasa lain hidup sesuai dengan garis yang ditetapkan oleh Allah. Ayyaman ma'dudat, selama hari-hari yang tertentu atau yang berbilang, artinya tidak selama-lamanya, akan tapi hanya pada hari-hari tertentu. Maka faman kana minkum maridun aw ala safarin, siapa yang di antara kalian dalam kondisi sakit ataupun dalam kondisi bepergian, maka hendaklah dia menggantinya dengan hari yang lain. Jadi pada awalnya puasa itu pilihan. Disebutkan juga di dalam ayat, di dalam tafsir yang lain, bahwa pada awalnya adalah siapa yang mukim pun awalnya pilihan, mau puasa silahkan, tidak puasa silahkan, sebelum turun ayat yang mewajibkan ini. Alladzi yutiqu siyam faqad kana mukhayyaran, orang yang mampu berpuasa pada awalnya dipilihkan apakah dia ingin berpuasa ataupun tidak berpuasa. Nah, kalau seandainya dia berpuasa maka itu lebih baik, itu pada awalnya. Akan tetapi setelah kewajiban ini yang terbilang beberapa hari, hanya bagi orang yang sakit yang ada pilihan, atau yang sedang melakukan perjalanan. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Maka bagi orang yang memilih untuk tidak puasa pada hari itu, dari orang yang sakit ini atau orang yang berperjalanan ini, maka hendaklah pada hari yang lain dia menggantinya dengan jumlah yang sama. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan untuk orang-orang yang yutiqunahu, artinya orang-orang yang dicabut kemampuannya untuk melaksanakan puasa. Misalkan orang yang punya penyakit menahun, dia punya penyakit yang kalau seandainya dia berpuasa, maka itu akan menimbulkan mudarat kepada dirinya dan membuat dia tidak mungkin sembuh atau memperlambat kesembuhannya, maka orang ini boleh untuk tidak berpuasa dan menggantinya dengan fidyah. Fa fidyatun tu'amu miskin. Jadi orang miskin berpuasa, tapi orang kaya, tapi kalau sakit maka dia tidak wajib puasa, cukup mengganti dengan fidyah. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Dan barang siapa yang melaksanakan puasa itu dengan tatawu, dengan hati yang lapang, dengan semangat untuk menjalankan perintah Allah, bukan karena kewajiban saja, tapi karena ada dorongan ingin berbuat baik saja, maka itu adalah lebih baik baginya. Tapi kalau seandainya ada orang yang belum mau tatawu, maunya yang wajib saja, kalau nggak wajib nggak puasa. Nah, mungkin kebanyakan kita adalah yang termasuknya seperti itu. Kebanyakan kita puasanya hanya pada bulan Ramadan atau mengganti puasa Ramadan. Kebanyakan kita. Tapi ada sebagian orang yang puasa itu sudah menjadi keinginan dia.
walaupun di luar puasa dia pun tetap ingin berpuasa. Kemudian dia mencari-cari alasan, apakah puasa Senin Kamis karena itu puasa yang dianjurkan, ataukah puasa Ayyamul Bid, atau puasa Arafah, atau puasa yang lain-lain. Itu termasuk orang yang faman tatawwa'a, orang yang ingin melakukannya dengan sukarela atau dengan rela hati, bukan karena hanya kewajiban. Dan memang kebanyakan manusia harus diwajibkan. Samalah misalkan sholat. Kalau seandainya sholat itu tidak diwajibkan, mungkin kebanyakan kita tidak sholat. Dan saya yakin mungkin musola ini akan selalu sepi. Kita bangun, kemudian tidak kita gunakan kalau tidak diwajibkan. Terus kenapa bisa kita sholat? Rata-rata adalah karena diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua kita mungkin tahu ada banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Tapi ketika tidak diwajibkan oleh Allah, maka kita tidak melaksanakannya. Maka itulah gunanya adanya kewajiban di dalam agama, supaya mendorong kita untuk melaksanakan yang harusnya kita laksanakan secara rela hati dan secara suka hati. Maka faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Siapa yang melaksanakannya dengan suka hati, maka itu adalah lebih baik bagi dia. Wa antasumu khairul lakum, dan berpuasa adalah lebih baik bagi kalian. Jadi awalnya Allah fardukan. Kemudian bahasa yang berikutnya Allah lunakkan bahasanya. Siapa yang berpuasa dengan rela hati, maka itu lebih baik baginya. Karena memang ketika kita melaksanakan puasa, ada di antara orang yang berpuasa itu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia betul-betul hanya karena mengikuti orang lain. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa dan tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga, kata Rasulullah SAW. Wa kam min qa'imin, dan betapa banyak orang yang melaksanakan qiyam, bukan hanya puasa, ternyata qiyam pun demikian, dan dia tidak mendapatkan apa-apa dari qiyamnya kecuali hanya rasa ngantuk, rasa lelah melawan ngantuk saja, dan juga bergadang saja yang dia dapatkan. Ini menunjukkan bahwa kita harus melaksanakan puasa ini dengan tatawwu' atau dengan rela hati, dengan dorongan yang berasal dari dalam diri kita, bukan karena dorongan lingkungan. Karena memang kebaikan itu pada bulan Ramadan pasti akan menjadi trending. Setiap orang akan menunjukkan kebaikan-kebaikan, berlomba dalam kebaikan. Akan tetapi yang paling beruntung adalah mereka yang dorongannya itu bukan karena tren, akan tapi karena dorongan dari dalam diri mereka sendiri. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan berpuasa adalah lebih baik bagimu kalau seandainya kamu menyadarinya, atau kalau seandainya kamu mengetahuinya. Artinya di sini Allah meminta kita untuk mencari ilmunya, supaya ketika kita melaksanakan puasa kita bahagia. Hanya orang-orang yang berbahagia yang akan mendapatkan kebaikan di dalam puasa. Dan supaya kita bahagia melaksanakan ibadah puasa, kita harus tahu ilmunya. Kalau tidak, maka puasa akan jadi beban. Ini beberapa makna yang dapat kita ambil di sini. Terkait dengan masalah fidyah, maka di sini Allah SWT menegaskan kepada orang-orang yang tidak mampu berpuasa. Saya pernah ditanya oleh seseorang, saya tidak tahu dia jujur apa tidak. Dia mengatakan kalau dia berpuasa, emahnya kambuh. Maka setiap tahun itu dia mencari alasan supaya bisa membayar fidyah saja. Dan saya juga punya senior, nggak tahu saya alirannya dari mana. Dia pernah menuliskan sebuah artikel dan dimuat di dalam buku yang dia terbitkan. Dia mengusulkan supaya ibadah puasa itu diganti dengan sedekah saja. Kenapa orang Muslim capek-capek puasa, ada yang sakit, kemudian nggak sanggup, menyusahkan? Kenapa tidak diganti saja dengan sedekah? Diganti saja dengan sedekah. Kira-kira gimana tuh Pak Haji? Ternyata ada yang begitu, jenggotnya panjang lagi. Dia tidak salafi, liberal tapi tampilannya tampilan salafi. Liberal sekali pemikirannya. Ada yang begitu. Fidyah itu hanya dibolehkan bagi orang yang
memang tidak mampu. Contohnya apa sekarang? Misalkan dia punya penyakit kanker, atau dia punya penyakit yang menahun, penyakit apa saja yang menyusahkan dia untuk berpuasa, di mana dia harus selalu disuntik atau harus selalu minum obat, maka orang seperti ini boleh untuk tidak berpuasa dan menggantinya dengan fidyah. Fidyah itu 1,5 sa, 1,5 sa, mungkin sekitar 2 kilo kalau dia lebih sedikit dibandingkan dengan zakat fitrah kita. Nah, 1 sa makanan, bukan 1,5, 1 sa makanan, ya setengah daripada zakat fitrah kita. Jadi, kalau uangnya mungkin sekitar 20.000 ya. Itu agama itu sebenarnya sangat memudahkan. Makanya di dalam ayat berikutnya Allah katakan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ingin memudahkan kalian. Kalau nggak sanggup berpuasa ya bayar fidyah. Kalau nggak sanggup juga bayar fidyah ya berarti nggak usah berpuasa. Kalau dia sakit-sakitan nggak usah juga bayar fidyah. Nanti dia dikasih fidyah. Kan ada ceritanya kan. Seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, selamatkan aku ya Rasulullah, selamatkan aku ya Rasulullah. Kenapa engkau wahai fulan, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, saya berjima dengan istri saya di bulan Ramadan ya Rasulullah. Terus kata Rasulullah, kalau gitu bayar fidyah, kata Rasulullah. Puasa 2 bulan berturut-turut. Kata dia, ya Rasulullah, ini sebulan aja saya gagal ya Rasulullah. Gimana mau 2 bulan? Sebulannya gagal. Dalam situasi orang semua berpuasa, apalagi kalau nanti disuruh berpuasa sendiri selama 2 bulan. Gak sanggup saya Rasulullah, sebulan aja gagal ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, kalau gitu bayarkan fidyah 60, kasih makan 60 orang miskin. Maka kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Di kampung itu saya yang paling miskin ya Rasulullah. Rasul ketawa sama orang ini. Kemudian kata Rasulullah, nih bawa karung ini, kemudian bagikan kepada, kata Rasulullah ketika itu, bagikan kepada orang-orang miskin yang ada di kampung kamu. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, di sana saya yang paling miskin ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, makanlah dengan keluargamu, kata Rasul. Jadi begitu, agama itu begitu. Jadi cara pandang orang yang parsial tadi, ketika dia mengatakan ganti saja dengan fidyah puasa ini, dan dia adalah orang yang sehat, yang normal, maka itu adalah pandangan-pandangan yang tidak benar. Jadi kalau seandainya ada yang penyakit mah itu kalau seandainya memang ketika itu menimbulkan efek ya, kan bisa kita rasakan. Kalau lagi memang tidak bisa, maka tidak dipaksakan. Bahkan demam pun, jangankan penyakit mah yang ada di dalam, yang sudah jelas penyakitnya, demam pun itu bisa membuat kita tidak berpuasa, akan tapi diganti pada hari yang lain. Jadi yang boleh untuk fidyah itu orang yang punya penyakit menahun atau orang yang sudah sangat-sangat tua yang tidak sanggup lagi untuk berpuasa. Dia tidak sakit, akan tapi untuk makan sudah susah dan sudah sulit untuk berpuasa karena usia, maka juga tidak diwajibkan untuk berpuasa. Dan dia cukup membayar fidyah kalau dia mampu, atau kalau seandainya keluarganya mampu untuk membayarkan. Kemudian ibu hamil dan menyusui, dan ini ada bermacam kondisinya. Kalau seandainya hamil dia dan dia khawatir kalau seandainya dia berpuasa, kalau seandainya ibunya khawatir seandainya dia berpuasa maka mudaratnya terhadap dirinya, maka dia wajib membayar fidyah dan kemudian dia wajib mengqadhanya pada hari yang lain. Nah, ini sesuai dengan salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Karena yang dia khawatirkan dirinya, maka dia wajib membayar fidyah dan mengqadhanya pada hari yang lain. Kalau seandainya dia khawatir terhadap bayinya, artinya dia sendiri tidak masalah sebenarnya. Tapi dia khawatir terhadap bayinya, maka dia wajib untuk menggantinya saja. Nah, jadi terkait masalah ini ada perbedaan ada perbedaan kondisi. Kalau seandainya dikhawatirkan itu adalah dirinya, maka apa yang harus dia lakukan? Apakah wajib membayar fidyah saja? Sebagian ada mengatakan wajib membayar fidyah saja, tapi ada berbagai macam bentuknya nanti. Nanti akan dibahas oleh Kiai Juhaidi nanti pada pembahasan fikih, itu kajian fikih, insya Allah.
Barangkali demikian Bapak-Bapak yang dirahmati Allah SWT. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang ingin kita diskusikan sebelum kita masuk bulan Ramadan, ya kita buka sesi diskusi. Wallahu a'lam bishawab.